Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riki Nusriandi, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Hifdz Suci, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mahdi Ramadan dengan NIM 23114002 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdul Tamas. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menggunakan waktu pembelajaran Hifdz Suci untuk mata pelajaran matematika Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah peluang. Kali video ini kita akan belajar tentang apa itu peluang. Mari kita tonton atau simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita masuk pembelajaran, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. 12 dan mohon pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 3 orang, Pak. Orang siapa aja? Nadia, Nabila, Eni. Kenapa alasannya Sakit katanya, Pak. sakit tiga-tiganya? Iya, Pak. Isi mungkin, Pak. Oke. Bagaimana pertanyaan hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan pelajari tentang peluang. Siapa yang sudah tahu tentang peluang di sini? Peluang. Peluang. Siapa yang sudah tahu? Apa itu peluang? Pak, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Oke, sudah tepat. Nah, pertama untuk temannya dulu. Nah, peluang itu adalah misalnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian atau untuk prediksi masa depan. Tidak paham atau peluang? Nah, kalau terjadinya suatu kejadian A adalah rumus peluang adalah peluang A sama dengan NA per NS. Nah, sedangkan nilai rentang peluang ada di antara 0 dan 1, di mana 0 itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian itu mustahil, dan 1 itu adalah suatu kejadian itu akan terjadi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk yang lebih paham, Bapak akan memberikan satu contoh. Contohnya, jika sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, berapakah peluang untuk jumlah mata dadu yang merupakan bilang prima? Nah, di sini ditanya berapakah peluang untuk jumlah mata dadu yang merupakan bilang prima. Siapa yang tahu sini bilang prima? Saya, Pak. Ya. Bilangan prima bilangan asli yang memiliki tempat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5. Dan seterusnya ya. Ya. Oke. Sekali. Kita jawab contoh soal ini anak-anak. Baik, Pak. Nah, di sini sebuah dadu ya. Berarti satu dadu itu berjumlah 6 sisi ya kan? Ya. Ruang satunya S sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, itu 4, Pak. Nah, di sini kita lihat mata dadu berjumlah 6 ya kan? Ya. Nah, untuk 6 primanya yaitu 2, 3, 5. dan 5 ya. Ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa bilangan prima berjumlah NA-nya Bilangan prima yang mudah 3 dan NS-nya. Kalau ada waktunya 6. Nah, kita masukkan ke rumus peluangnya. Ya. Berapa rumus peluang tadi apa? PH sama dengan NA NA plus NS. per NS.
3. Jadi NA-nya 3/6. Sama dengan 1/2. sama dengan 1/2. Iya. Nah, kita lihat dulu ya, apakah benar? Ya, benar ya. Jadi peluang muncul mata radu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke komplemen suatu kejadian. Nah, jika peluang suatu kejadian A adalah peluang A, maka peluang kejadian komplemen kejadian A adalah PA pangkat C atau PA action. Nah, siapa yang mesti tahu komplemen itu apa? Komplemen itu adalah suatu yang kebalikan dari soalan yang tadi. Misalkan soalan tadi bilangan prima. Nah, untuk kebalikannya atau lawannya adalah selain bilangan prima atau contoh lain bilangan bulat. Lawannya bilangan kan. Nah, di materi komplemen ini rumusnya adalah peluang A pangkat C sama dengan 1 dikurang peluang suatu kejadian A. Nah, untuk lebih memahami, Bapak kasih contoh lagi ya. Nah, contohnya peluang seorang diterima di kampus idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di kampus tersebut? Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Oke, baik. Boleh maju. Oke. Udah, Pak. Nah, gimana anak? Apakah jawabnya sudah benar? Benar, Pak. Nah, oke baik. Tepuk dulu untuk kawannya. Dulu ya, apakah jawabnya tadi benar atau salah ya? Nah, Tidak. ternyata benar anak. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke provinsi harapan. Nah, di sini provinsi harapan punya rumusnya sendiri, yaitu provinsi kejadian A sama dengan peluang A dikali N atau banyak percobaan. Nah, di sini Bapak kasih contohnya langsung ya untuk lebih pahami. Nah, di sini contohnya adalah pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali. Berapakah provinsi harapan jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 10? Nah, di sini ditanya berapa provinsi harapan jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 10. Berarti termasuk 10, 11, 12, dan 12 ya. ya. Nah, di sini kita ada 2 dadu ya kan. Berarti yang menjumlahkan dapat jumlahnya 10 itu berapa ya? Yang pertama 4,6. dadu yang pertama berjumlah 4 dan dadu yang kedua berjumlah 6 ya. Ya. Itu 5 sama 5. Selanjutnya 6 dan 4 Ya. 5 sama 5.
dan 5. Sama dengan 3 jarak. Yang nilai 11-nya? Nilai 11-nya 5 dan 6. 5 dan 6. 6 dan 5. 6 dan 5. Yang 12-nya 6. Dan nilai 12-nya? 6 dan 6. 6. Oke. Dan kalau kejadiannya 6. Saya di sini ketahui bahwa jumlah kita dapat jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, berarti NH-nya 6 dan NS-nya 36. 6 kuadrat sama dengan 36. Iya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus peluang dulu ya. Berapa tadi rumus peluangnya? BA sama dengan NA per NS. NA-nya 6 per 36. 1/6. Berarti 1/6. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus frekuensi hadapan. Berarti FA Sama dengan BA sama dengan BA-nya berapa tadi? 1/6. 6 dikali dengan banyaknya percobaan. Banyak percobaan berapa di sini? 7 kali 72. 72. 72. Berapa? 1/6 dikali 72. Berapa hasilnya? 12. Sama dengan 12. Jadi frekuensi hadapan jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 10, itu jumlahnya 12. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang peluang ini? Berarti ya, Bapak di sini akan kasih 2 soal yang kita kerjakan ya. Bisa. Nah, ini jawaban yang tadi apa? Benar? Benar ya? Nah, di sini Bapak akan kasih contoh soal 1 dan contoh soal 2. Nah, contoh soal 1 ini siapa yang bisa mengerjakan? Di tangan? Nah, bisa maju. Nah, apakah benar jawaban teman kalian? Selanjutnya contoh soal yang kedua, siapa yang bisa maju? Nah, baik. Yo.
teman, apakah jawaban teman Anda sudah benar? Benar. Lihat dia situ. Baik, mungkin cukup sekian materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar yang selanjutnya ya. Ya, Pak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah inti dari materi peluang hari ini. Jadi peluang itu bukan soal keberuntungan semata, tapi soal perbandingan antara kejadian yang kita harapkan dengan semua kemungkinan yang ada. Jangan lupa untuk selalu berlatih karena matematika itu butuh pembiasaan. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau saat sesi tanya jawab nanti ya. Saya akhiri video ini dengan permohonan maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.